Halo Sobat Ilmu Giziku, kabar baik nih untuk para bumil karena Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan sesuatu yang baru. Apaan tuh? Yuk simak video berikut ini. Seperti biasa, sebelum itu jangan lupa klik tanda subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan video dan informasi kita yang terbaru. Zat gizi mikro adalah vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi penting loh untuk fungsi, pertumbuhan, dan perkembangan yang normal. Nah, selama kehamilan, banyak ibu hamil yang tidak menyadari bahwa terjadi kekurangan mikronutrien. Hal ini tentunya dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka, terutama pada kesehatan bayinya. Di banyak wilayah Indonesia yang berpendapatan rendah dan menengah, bisa kita perhatikan bahwa tingkat fertilitasnya tinggi. Namun hal ini bersamaan dengan adanya defisiensi mikronutrien. Hal inilah yang menyebabkan BBLR, melahirkan prematur, stunting, bahkan kematian bayi masih cukup tinggi. Dengan harga multivitamin yang cukup mahal, tidak sedikit ibu hamil yang akhirnya mengurungkan niat untuk membeli secara mandiri. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan program nasional yaitu Multiple Micronutrient Supplement atau bisa disebut dengan MMS untuk ibu hamil. Sebanyak 1,3 juta botol MMS masing-masing berisi 180 tablet telah disiapkan untuk didistribusikan kepada ibu hamil. Kemudian, sosialisasi program telah dilakukan di 209 kabupaten atau kota pada 15 provinsi yang menjadi lokus program pada tanggal 17 hingga 24 September 2024. Memberikan suplemen vitamin dan mineral selama kehamilan dapat membantu memenuhi kebutuhan zat gizi yang semakin meningkat, yang seringkali tidak dapat dipenuhi dari makanan saja. Mikronutrien sangat penting bagi ibu hamil untuk proses perkembangan yang sehat, pencegahan penyakit, dan kesejahteraan. Meskipun hanya diperlukan dalam jumlah yang kecil, mikronutrien tidak diproduksi oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan atau suplemen tambahan. MMS ini menggantikan tablet tambah darah untuk ibu hamil. MMS ini mengandung lebih banyak zat gizi mikro, yaitu sebanyak 15 macam daripada TTD. TTD sendiri hanya mengandung 2 zat gizi mikro, yaitu zat besi dan asam folat. MMS terbukti meningkatkan status kesehatan ibu hamil dan kehamilan yang relatif lebih baik dibandingkan TTD. Nah, ternyata MMS ini sangat relatif untuk mengurangi masalah gizi pada ibu hamil, yaitu anemia ataupun berat badan kurang. Nah, jadi MMS ini dapat menurunkan risiko anemia pada ibu hamil dan gejala lainnya yang disebabkan oleh kekurangan vitamin dan mineral. Lalu bisa juga mengurangi resiko berat badan lahir rendah atau BBLR. Bisa juga untuk mengurangi bayi kecil pada masa kehamilan, menghindari kelahiran prematur, menghindari kematian bayi pada umur 6 bulan, dan juga menghindari bayi lahir mati. Nah, terdapat 15 nilai gizi yang terkandung dalam MMS tadi, yaitu ada zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, B1, B2, B3, vitamin B6, B12, seng, tembaga, yodium, dan selenium. Nah, lebih banyak dari TTD bukan? Nah, tapi kira-kira seberapa sering sih ibu hamil harus mengonsumsi MMS ini? Anjuran pada ibu hamil untuk meminum 1 tablet MMS setiap hari selama kehamilan sampai isi botol habis. Bila setelah melahirkan masih ada sisa, bisa juga nih meminumnya pada saat menyusui. Mengonsumsi MMS ini dianjurkan setelah makan atau sebelum tidur untuk mengurangi efek samping. Namun, jika gejala terus berlanjut, ibu hamil ini harus berkonsultasi dengan dokter kandungan atau bidan. Nah, perlu diperhatikan jangan berikan MMS kepada laki-laki, anak atau wanita yang tidak hamil, ataupun ibu hamil yang sudah mendapatkan TTD dari klinik atau layanan kesehatan lainnya. Sebetulnya, MMS ini ada efek sampingnya nggak sih? Nah, jika ibu hamil mengonsumsi MMS sesuai dengan anjuran, pasti efek samping pun akan jarang terjadi. Namun, jika terdapat efek samping, hanya bersifat sementara dan akan hilang setelah tubuh menyesuaikan diri dengan MMS ini. Adapun efek samping yang akan dirasakan seperti perut terasa tidak enak, misalnya mual, muntah, diare, sembelit, sakit kepala, maupun mulut terasa tidak enak.
Nah, hal yang perlu diperhatikan untuk memberitahu ibu hamil terkait MMS ini adalah yang pertama, mintalah ibu hamil untuk membaca kembali petunjuk tentang MMS. Pastikan ibu hamil memahami petunjuk yang ada di dalam tablet tersebut. Lalu, jangan berikan MMS kepada teman ataupun keluarganya karena MMS ini khusus untuk ibu hamil dan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin di perut ibu. Lalu simpan MMS di tempat yang aman dan jauhi dari jangkauan anak-anak. Untuk keluarga, bisa nih ingatkan ibu hamil untuk meminum MMS dengan cara minumlah pada waktu yang sama setiap hari setelah makan. Tujuannya agar menjadi kebiasaan. Lalu pasang alarm pengingat untuk meminum MMS setiap hari. Simpan botol MMS di tempat yang mudah dijangkau dan terlihat. Kalau lupa meminumnya dalam satu hari, jangan meminum 2 tablet MMS sekaligus pada hari berikutnya. Teruskan saja meminum 1 butir per hari seperti biasa. Kalau TTD kan harus diminum sejak remaja. Nah, apakah MMS ini aman juga dikonsumsi sejak remaja? Nah, ini perbedaannya. Jadi, MMS ini bukan obat untuk menyuburkan kandungan ya. MMS juga hanya bisa dikonsumsi untuk ibu hamil. MMS juga bukan pil pengontrol kelahiran dan tidak dapat digunakan untuk program keluarga berencana. Jadi, MMS ini tidak disarankan untuk diminum sejak remaja ya, karena MMS ini dikhususkan hanya untuk ibu hamil. Nah, bagaimana cara penyimpanan MMS yang benar dan aman? Kita bisa untuk menyimpan botol MMS ini di tempat yang kering dan sejuk di suhu 15 hingga 30 derajat Celcius. Tutup botol rapat-rapat dan ingat, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yuk kita sukseskan program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membangun generasi yang lebih sehat. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Dini Anissa dari Ilmu Giziku, sampai jumpa di video selanjutnya.